Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 metode numerik dengan anggota 3 orang, yaitu saya sendiri Ditanwa Selpiandes sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada saudari Aisyah Karisma sebagai pemateri 2, dan yang terakhir yaitu ada Sita Septiani sebagai pemateri ketiga. Yang terhormat yaitu Bapak Saluki MKom sebagai dosen mata kuliah pada kali ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami memiliki 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu ada pembahasan pendahuluan, yang kedua ada metode eliminasi Gauss, yang ketiga ada contoh dan pembahasannya, yang keempat ada metode eliminasi Gauss-Jordan, yang kelima ada contoh dan pembahasan dari metode eliminasi Gauss-Jordan, dan yang keenam yaitu ada latihan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Persamaan linear adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, di sini kita memiliki sebuah matriks yang berordo 4x4. Nah, di mana A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah selanjutnya sampai A1N X1N sama dengan B1. Lalu A21 X2 ditambah A22 X2 ditambah selanjutnya sampai A2N X2N sama dengan B2. Lalu A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah selanjutnya sampai A3N X3N sama dengan B3. Dan AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah selanjutnya sampai AMN XN sama dengan BM, dengan N yaitu sebagai variabel dan M sebagai persamaan, dan koefisien dalam persamaan AIJ I sama dengan 1, 2, sampai N, dan untuk J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya, dan koefisien hasil dari BI I-nya itu 1, 2, sampai M. Lalu persamaan linear dapat ditulis dalam bentuk matriks A pangkat X sama dengan B, di mana A adalah koefisien matriks dan B adalah vektor sisi kanan. Nah, di sini kita memiliki matriks yang berordo 4x4, di mana B yaitu sisi kanannya B1, B2 sampai BM, dan X-nya yaitu X1, X2 sampai XM. Nah, jika jumlah koefisien yang tidak diketahui sama dengan jumlah persamaan N sama dengan M, maka kita bisa cari solusinya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Dilanjut ke pemateri selanjutnya kepada saudari Aisyah Karisma Nazifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss di metode numerik ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada eliminasi maju, yang kedua ada eliminasi mundur. Nah, eliminasi maju ini maksudnya apa sih eliminasi maju tuh? Nah, di sini tuh mengubah SPL semula menjadi SPL segitiga atas melalui serangkaian OBE tanpa mengubah solusi dari SPL semula. Jadi misal ada SPL gitu, nah nanti SPL itu tuh diubah menjadi SPL segitiga atas. Nah, kalau misalkan udah ketemu hasilnya dan udah sampai di tahap segitiga atas, itu tandanya
eliminasi majunya sudah selesai. Lalu dilanjutkan ke eliminasi mundur. Nah, di eliminasi mundur ini menyelesaikan SPL segitiga atas yang telah terbentuk. Nah, langkah-langkah dalam eliminasi Gauss itu ada 3, bisa terus sih. Nah, di sini tuh yang langkah pertama itu membuat agar elemen-elemen kolom pertama mulai baris kedua, 3, dan seterusnya menjadi 0. Jadi untuk yang kolom pertama, baris pertama itu kan harus 1. Nah, yang langkah pertama yang di sini tuh mengubah kalau misalkan angka di kolom 1 baris ke satunya belum 1, jadi kita ubah di ke 1-in. Nah, jadi tergantung dari SPL-nya sebenarnya buat langkah-langkahnya. Nah, kelemahan metode eliminasi Gauss yaitu proses eliminasi tidak dapat dilakukan jika elemen penumpu atau pivot bernilai 0. Nah, selanjutnya itu jika nilai mutlak dari elemen pivot sangat kecil, maka pada realisasi komputer akan menimbulkan perambatan galat pembulatan yang besar. Cara memperbaikinya ada 2, yaitu perlu dipilih elemen penumpu yang nilainya mutlak besar. Hal ini direalisasikan dengan melakukan pertukaran baris dan atau kolom pada matriks lengkap. Buat yang solusi kedua itu pertukaran baris tidak mengubah solusi SPL. Nah, di sini ada contoh eliminasi Gauss. Di sini ada persamaan x plus y plus 2z sama dengan 9, 2x plus 4y min 3z sama dengan 1, 3x plus 6y min 5z sama dengan 0. Nah, solusi mencari nilai-nilai di atas itu kan menggunakan OBE. Nah, langkah pertama itu eliminasi maju kan, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Eliminasi maju itu kan mengubah matriks ke dalam bentuk matriks segitiga menggunakan OBE. Nah, OBE itu seperti contoh di samping ya. Jadi kan kita lihat paling bawah itu ada 100, 110, 2 min 1 min 7 per 2, 1, 9 min 7 per 17 per 2, 3. Nah, selanjutnya itu tahap penyulihan mundur. Itu tahap mundur ya. Itu jadi kita mencari nilai x, y, z-nya. Nah, dari nilai tadi tuh kan yang pas eliminasi maju tuh itu kan udah ketemu kan. Nah, kita di eliminasi mundur itu mencari x, y, z. Nah, di sini diketahui x yang 1, y-nya 2, z-nya 3 pangkat 4. Nah, lanjut ada kita pembahasan tentang pivot. Nah, melakukan pertukaran baris untuk menghindari pivot yang bernilai 0 adalah cara pivoting yang sederhana. Masalah ini dapat juga timbul bila elemen pivot sangat dekat ke 0. Karena jika elemen pivot sangat kecil dibandingkan terhadap elemen lainnya, maka galat pembulatan dapat muncul. Nah, ada 2 cara agar pivotnya tidak 0 kan. Nih, di sini ada pivot sebagian, ada pivot lengkap. Nah, teknik pivot sebagian itu untuk menghindari hasil pivotnya sama dengan 0. Nah, untuk pivoting lengkap itu jika di samping baris, kolom juga diikutkan dalam pencarian elemen terbesar dan kemudian dipertukarkan, maka tata ancang ini disebut pivoting lengkap. Pivoting lengkap jarang dipakai. Jadi lebih banyak pivoting sebagian. Nah, di bawah ini ada contoh pivoting ya. Jadi diketahui 0,0003x1 tambah 1566x2 sama dengan 1569. Terus ada di bawahnya itu 0,3454x1 min 2436x2 sama dengan 10418. Nah, ini tuh kita cari kita harus selesaikan sistem persamaannya dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, yang pertama itu pakai yang pivoting sebagian. Nah, bisa dilihat ya teman-teman.
solusinya itu ketemu X-nya itu 3,333 sama 1,001. Nah, untuk caranya itu ngikutin seperti yang dicontoh. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai pivoting sebagian. Nah, baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua sehingga 0,3454 menjadi pivot. Dengan teknik penyulingan mundur diperoleh ya ada 10,02. Jadi solusinya adalah X sama dengan 10,02 1000 yang lebih baik daripada solusi A. Keberhasilan ini karena mutlak A baris 2 kolom 1 tidak sangat kecil dibandingkan dengan A baris 2 kolom 2 sehingga galat pembulatan yang kecil pada X2 tidak akan menghasilkan galat yang besar pada X1 pangkat 5. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir kepada saudari Sita Septiani, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang eliminasi Gauss-Jordan, di mana eliminasi Gauss-Jordan ini adalah sebuah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan metode operasi baris elementer. Nah, di mana di sini ada matriks berorder 4x4 dan di situ bisa dilihat di PPT-nya. Nah, di situ ada solusinya, yaitu kita X1 itu sama dengan B1, X2-nya itu sama dengan B2 dan Xn-nya itu sama dengan Bn. Nah, di sini ada contoh eliminasi Gauss-Jordan di mana X ditambah Y ditambah 2Z itu sama dengan 9 dan 2X ditambah 4Y dikurangin 3Z itu sama dengan 1 dan ada 3X ditambah 6Y dikurangin 5Z sama dengan 0. Nah, kita mencari tentang I2 dan I3 nya terlebih dahulu. Kita masukin X nya 1, Y nya 1, 2 nya dimasukin 2 dan 9 nya 9 di sini dijadikan sebagai matriks ya. Nah, terus di sini kita kalikan baris I dengan min 2 lalu tambahkan ke baris I2. Kalikan baris yang pertama dengan negatif 2, dimana hasilnya itu bisa dilihat di PPT ya teman-teman semua. Hasilnya di sini 100 123 ke bawah, 2 negatif 7 negatif 11 9 negatif 17 dan negatif 27. Nah, terus yang kedua kalikan baris yang pertama dengan negatif 3 lalu tambahkan ke baris 3. Nah, di sini hasilnya yaitu ada di bagian kolom kedua dan terus di sini ada yaitu kita kalikan baris 2 ini dengan 1/2. Nanti di sini kita ke slide selanjutnya ada lanjutan. Nah, hasilnya habis itu kalau sudah ketemu hasilnya kita kalikan baris yang kedua dengan 1/2. Nah, hasilnya di bawahnya habis itu kita kalikan baris 2 dengan negatif 3 lalu tambahkan ke baris 3 lalu kalikan baris 3 dengan negatif 2. Setelah itu kalikan baris yang kedua dengan negatif 1 lalu tambahkan ke baris yang pertama dan kalikan baris ketiga dengan negatif 1/12 lalu tambahkan ke baris pertama dan kalikan baris ketiga dengan 7/2 lalu tambahkan ke baris kedua. Nah, jika sudah ditemukan hasilnya, kita bisa memperoleh penyelesaiannya, yaitu X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan 2 dan Z-nya itu sama dengan 3. Nah, itu dia contoh dari eliminasi Gauss-Jordan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung presentasi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.